Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Bingung untuk berkata, kata. Kamu itu kenapa bicara setengah, sebentar berhenti, gak tahu apa kalau mama itu sudah sangat penasaran. Kata Mama Cecil yang sedikit kesal karena seperti dipermainkan oleh sang menantu. Iya, sabar Ma, sahut Mommy Ivy. Aurel sedang mengandung, sambungnya dengan wajah yang bahagia. Apa? Tanya Oma Cecil yang seperti seolah tak paham dan tak dengar karena kagetnya. Iya Oma, Aurel saat ini sedang mengandung anak Gavi, jawab Aurel sambil mengelus perutnya yang masih datar. Tanpa banyak kata, Oma Cecil langsung memeluk tubuh Aurel ke dalam dekapannya. Wanita parubaya itu sampai meneteskan air matanya saking bahagia mendengar kabar yang baru saja dia dengar. Selamat ya sayang, Oma bahagia mendengarnya, ucap Ima Cecil begitu melerai pelukan mereka. Opa Gary pun tak mau kalah, laki parubaya yang masih saja terlihat tampan dan gagah. Bahkan sudah memiliki cucu dan cicit itu pun menghampiri Aurel, istri cucu lakinya satunya, yang saat ini sedang mengandung calon pewaris keluarga Marcio. Selamat nak, Opa juga bahagia mendengarnya, ucap Opa Gary dengan tangan yang mengelus dengan sayang kepala Aurel. Jaga baik dirimu, juga calon cicit Opa, sambungnya. Iya Opa, dan terima kasih, sahut Aurel. Oma Cecil dan Opa Gary pun kembali duduk ke tempat mereka semula. Aurel dan Gavi juga sudah memutuskan untuk tinggal di sini bersama dengan kita Pak, kata Mommy Ivy memberi tahu. Baguslah, jadi rumah ini semakin ramai dan kita juga bisa ikut menjaga Aurel, sahut Oma Cecil. Terus sejak kapan kamu dan Gavi datang Rel? Tanya Oma Cecil. Dari kemarin Oma, jawab Aurel. Aurel dan Gavi sudah di sini dari kemarin, dan kamu sama Geva juga sudah tahu kabar ini dari kemarin Vi, tanya Oma Cecil yang dilayangkan pada menantu pertamanya. Iya Ma, jawab Mommy Ivy. Kenapa gak langsung beritahu Mama sama Papa, tanya Oma Cecil. Padahal kamu tahu sendiri kalau kabar ini sangat kami nantikan, kamu sama Geva sama saja, sambungnya lagi dengan sedikit kecewa. Mungkin kalau mereka pulang dari kediaman Gabriel seminggu lagi, baru minggu depan mereka dengar kabar bahagia ini. Maaf Ma, Pa, cicit Mommy Ivy. Bukan maksud kamu seperti itu. Cuma kami tak ingin merusak momen Mama dan Papa ketika bersama Gabriel dan Ika beserta anak, cucu mereka, kata Mommy Ivy menjelaskan alasannya. Karena sudah pasti Mama akan langsung mengajak pulang Papa begitu dengar kabar ini. Dan aku sama dedinya Gavi cuma tak ingin ada kecemburuan, atau rasa iri di hati anak kami juga anak Gabriel, paparnya lagi. Takut kalau Gabriel dan keluarnya menganggap Oma serta Opa mereka pilih kasih. Iya kamu benar, sahut Papa Gary. Yang penting kita juga sudah mengetahui kabar bahagia ini sekarang, sambungnya. Mereka kemudian melanjutkan dengan berbagai obrolan walau memang lebih mendominasi tentang pembahasan seputar kehamilan Aurel.
Kabar kehamilan istri dari pewaris Gakor sudah didengar oleh seluruh anggota keluarga dalam hitungan detik. Siapa lagi kalau bukan sang nyonya besar keluarga Marsio sendiri yang memberitahu semuanya. Bahkan tak segan Tuan Besar Gary dan Nyonya Besar Cecil memberikan hadiah berupa bonus kepada seluruh pekerja yang bekerja di mansion mereka. Seluruh pekerja dikumpulkan demi memberikan pengumuman penting ini. "Ada apa?" bisik salah satu petugas keamanan mansion yang bertugas siang ini di pintu depan bertanya pada salah tukang kebun yang kebetulan berdiri di dekatnya. "Aku gak tahu, cuma katanya ini perintah Tuan dan Nyonya Besar," jawabnya. Belum sempat sang petugas keamanan bertanya lagi, sudah terdengar suara orang yang baru saja tiba di halaman belakang. Ya, mereka semua dikumpulkan di halaman belakang saat ini. Dehem Tuan Besar Gary sebelum memulai membuka katanya. "Kalian pasti bertanya kenapa kalian semua dikumpulkan di sini," kata Tuan Gary dengan santai namun tetap penuh wibawa. "Kami cuma ingin menyampaikan atau lebih tepatnya berbagi kabar bahagia kami pada kalian," kata Tuan Gary lagi. "Cucu menantu kami, Aurel istri dari Tuan Muda Gavi saat ini sedang mengandung cicit dari keluarga Marsio," sambungnya. "Jadi saya harap dan saya tegaskan untuk kalian semua lebih bisa berhati-hati dalam bekerja. Karena kalau sampai terjadi sesuatu dengan cucu mantu dan juga calon cicit saya atas kecerobohan atau kelalaian kalian, maka saat tak akan segan untuk menghukum kalian dan juga tak ada kata ampun," kata Tuan Gary dengan tegas. "Baik Tuan Besar," ucap para pekerja dengan serentak. Setelah itu Tuan Besar Gary memanggil kepala pelayan yang berdiri tak jauh darinya untuk membagikan bonus pada mereka semua. "Ini adalah ungkapan rasa bahagia kami dan kami ingin membagi kebahagiaan pada kalian," kata Tuan Gary. "Terima kasih Tuan Besar, Nyonya Besar dan selamat untuk kehamilan Nyonya Muda Aurel," ucap mereka semua. Tak hanya mereka yang siang ini hadir yang mendapatkan bonus, tapi yang berangkat sore pun akan mendapatkan hal yang sama. Bukan hanya pada Aurel, pada anak Gabriel pun Tuan Gary dan Nyonya Cecil juga melakukan hal yang sama. Bedanya hanya berbeda tempat saja sesuai di mana mereka tinggal. Aurel yang melihat semua itu dari balkon kamarnya merasa begitu terharu. Saking bahagianya dengan apa yang dilakukan keluarga sang suami sampai membuatnya bingung untuk berkata-kata. Hanya tetes air mata yang bisa keluar untuk mengungkapkan segala yang dia rasakan. Dia yang sudah lama tak pernah mendapatkan perhatian serta kasih sayang seperti ini, lebih tepatnya setelah sang ibu tiada. Justru hal itu dia rasakan kembali dari keluarga sang suami, bahkan apa yang dia dapatkan lebih dari yang dia harapkan. "Lihat nak, betapa sayangnya keluarga dedimu pada kita berdua," kata Aurel yang hanya bisa diucapkan dalam hati sambil mengelus perutnya yang masih datar. "Kamu baik ya nak di dalam perut Momi," sambungnya lagi tanpa terucap dengan suara. Aurel memang diminta oleh Opa serta Momi dari suaminya untuk istirahat di kamarnya tadi. Mereka tak ingin jika sampai Aurel merasa kelelahan yang berakibat pada kehamilannya. Tapi baru saja ingin merebahkan tubuhnya di ranjang, dia sudah mendengar seperti orang berkerumun sehingga membuat kakinya melangkah menuju ke balkon untuk melihat apa yang terjadi.
Siapa sangka ternyata yang di depan matanya adalah sesuatu yang begitu membuat hatinya terasa hangat serta hidupnya semakin berarti. Tak berselang lama setelah para pekerja kembali ke posisi masing-masing, Gabriel datang bersama sang istri dengan membawa begitu banyak tenteng untuk diberikan pada istri dari keponakannya itu. "Selamat datang Tuan, Nyonya," sapa salah seorang ART yang melihat kedatangan putra kedua keluarga Marsio itu. "Siang Bi," sahut Ika. "Mama dan yang lainnya mana Bi?" tanyanya dengan kepala yang celinguk melihat sekeliling untuk mencari seseorang. "Tuan dan Nyonya Besar serta Nyonya Besar Ivana dan Nyonya Muda Aurel ada di kamar Nyonya," jawabnya. Ika langsung melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Tangannya secara refleks mengeplak pelan keningnya begitu melihat saat ini pukul berapa. "Kita datang di saat yang salah suamiku," kata Ika. "Ini jam istirahat siang," sambungnya lagi. "Pantas aja sepi," sahut Gabriel. Saking bahagianya mendengar kabar yang diberitahu sang mama, Ika dan Gabriel langsung meluncur begitu saja dari kediamannya untuk pergi ke kediaman utama. Meskipun harus tancap gas dulu untuk membelikan berbagai macam oleh yang pasti berupa makanan untuk Aurel tadi. "Apa kita pulang dulu?" tanya Ika. Karena baginya tak masalah jika harus bolak-balik, apalagi memang kediaman mereka sebenarnya tak terlalu jauh, masih dalam lingkungan yang sama namun hanya berbeda blok saja. "Gak usah, kita ikut tidur siang saja di sini," jawab Gabriel yang langsung melangkah menuju di mana kamarnya berada diikuti oleh Ika di belakangnya. Sejak mengetahui kehamilan istrinya, wajah Gavi jauh lebih bersahabat, bahkan dirinya yang sangat mahal sekali tersenyum pada orang lain, terlihat sering menyungging senyuman di bibirnya. Sehingga banyak karyawan yang dibuat bingung oleh perubahan sang atasan. Tapi hal itu tak berlangsung lama setelah kabar kehamilan istri penerus perusahaan Gacorp itu tersebar di seluruh perusahaan mereka baik yang di pusat maupun di cabang. Kabar itu mereka dapatkan karena mendapatkan bonus yang katanya sebagai ungkapan rasa syukur dari Tuan dan Nyonya Besar Marsio untuk kehamilan menantu mereka. Aurel begitu mendapatkan banyak perhatian serta keposesifan dari seluruh anggota keluarga. Mereka yang pernah merasakan kehilangan Gelia yang masih bayi menjadi salah satu pemicunya. Hati sayang, seru Momi Ivy saat sang melihat sang menantu turun melalui tangga dari lantai atas di mana kamar Aurel dan Gavi berada. "Iya Mom," sahut Aurel dengan seulas senyum di bibirnya. "Kenapa gak pindah kamar bawah saja sih sayang? Jadinya kan kamu gak perlu naik turun tangga dan gak bikin kamu semua was. Kata Momi Ivy lagi ketika Aurel sudah duduk di sampingnya bahkan mengelendot manja di lengan sang mertua. Momi Ivy tak keberatan dengan itu semua. Dia justru merasa bahagia, karena dengan kehadiran Aurel dia bisa merasakan memiliki anak perempuan. Bukan bermaksud untuk menggantikan posisi Gelia dalam hidupnya, namun memang jauh lebih baik dibandingkan dulu sebelum ada Aurel dalam keluarga mereka. "Benar apa kata Momi Munak, Oma juga ngeri lihatnya," sambung Oma Cecil mengemukakan apa yang beliau rasakan. "Nanti Aurel coba bicara sama Gavi ya Mom, Oma," kata Aurel karena tak mungkin juga dirinya mengambil keputusan sepihak. Karena bagaimanapun dirinya hanyalah seorang istri yang harus mematuhi apapun itu keputusan sang suami asal semua di jalan yang benar.
Saya bicarakan dengan suamimu, kata Oma Cecil. Bukan untuk selamanya, hanya untuk sementara selama kamu mengandung saja, sambungnya. Bukannya ingin mengatur, tapi ini semua juga demi kebaikan semua, terutama kamu dan calon cucu Momi. Kata Momi Ivy dengan tangan yang mengusap dengan lembut perut Aurel yang masih bisa dibilang datar. Tak terasa beberapa bulan telah terlewati, kini usia kandungan Aurel pun sudah menginjak umur 7 bulan yang berarti saat ini perutnya pun sudah terlihat membuncit. Bisa dibilang kehamilan Aurel begitu lancar hingga trimester ini, tak ada morning sickness, tak ada ngidam yang berlebih. Atau bisa dibilang masih dalam tahap wajar yang gak nyampe terlalu ngedrama. Saat ini sepasang suami istri yang sedang menantu calon buah hati mereka itu sedang duduk berdua di atas ranjang kamarnya. Aurel yang duduk sambil meluruskan kaki dan badan yang bersandar di kepala ranjang, dan Gavi yang tidur berbantalkan paha sang istri dengan kepala yang menghadap ke arah perut. Ah, kaget Gavi. Meskipun bukan yang pertama tapi tetap saja di dirinya kaget saat mendapatkan tendangan dari si kecil yang begitu aktif di dalam perut. Saking aktif dan kuatnya kadang Aurel bahkan sampai meringis sambil menggigit bibirnya karena sedikit ngilu rasanya. Bersambung.